Sebelum dimasak, kami mencucinya dengan air panas. Pag-pag, masarap to. Lebih dari 1 miliar ton makanan yang belum diolah dibuang dan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Jumlah limbah makanan ini mengkhawatirkan di seluruh dunia. Namun di Manila, ibu kota Filipina, beberapa lingkungan mengumpulkan makanan dari tempat pembuangan sampah dan memakannya. Ribuan ton makanan dikumpulkan, dimasak kembali dan menjadi makanan pokok bagi ribuan orang. Anda mungkin belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saya berbicara tentang pag-pag. Jadi, apa sebenarnya pag-pag itu? Ini sebenarnya adalah hidangan tradisional dari lingkungan Tondo. Tondo adalah kampung kumuh terbesar di Manila, ibu kota Filipina. Semua orang di Tondo menyukai hidangan ini dan ketagihan dengan pag-pag. Namun, saya yakin tidak ada satupun dari Anda yang belum pernah mencobanya. Alasannya cukup jelas. Pag-pag terbuat dari sampah. Ya, benar, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Para pekerja restoran mengumpulkan sisa ayam goreng dari restoran cepat saji, sisa hamburger dan makanan lainnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Kemudian, pada malam hari, para pemungut sampah datang dan mengambil kantong-kantong tersebut. Orang-orang yang membutuhkan dari lingkungan Tondo kemudian pergi ke tempat ini dan memilah-milah kantong-kantong tersebut hingga subuh. Mereka yang beruntung akan menemukan potongan ayam yang lebih besar. Setelah dikumpulkan, sisa-sisa makanan dibilas dengan air bersih. Kemudian, kecap asin, minyak, dan Sprite ditambahkan, dan makanan tersebut dimasak kembali. Sulit dipercaya, tapi pag-pag adalah makanan yang paling populer dan banyak dikonsumsi di lingkungan kumuh di Manila. Menurut mereka, makanan ini murah dan lezat. Untuk menggambarkan cerita ini dengan lebih baik, pertama-tama kami mengunjungi salah satu restoran cepat saji paling terkenal di Filipina. Restoran ini merupakan restoran favorit bagi mereka yang mampu membeli ayam goreng dan hamburger di ibu kota Manila. Kami mengamati berapa banyak makanan yang dihabiskan oleh pelanggan. Saat ini saya berada di depan Jollibee. Tempat ini selalu ramai dan banyak sekali makanan yang dibuang. Banyak pesanan yang dibawa ke meja, tetapi sebagian besar pelanggan tidak menghabiskan makanan mereka. Kami kemudian memeriksa sisa makanan yang ada di atas meja. Sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah ternyata mengandung sejumlah besar ayam dan pasta yang masih bisa dimakan. Pecinta pag-pag paling menantikan untuk menyantap potongan ayam tanpa tulang ini. Seperti yang Anda lihat, setengah dari makanannya tidak dimakan dan ditinggalkan. Ini bisa menjadi makanan pag-pag bagi seseorang yang miskin. Beberapa pelanggan meninggalkan restoran tanpa menghabiskan separuh makanan mereka. Staf restoran kemudian mengumpulkan makanan dari meja, kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di dalam restoran. Setelah meninggalkan restoran, kami pergi ke tempat sampah terdekat. Saat itu sudah mendekati tengah malam. Sebentar lagi, sebagian besar bisnis dan toko-toko di sekitar restoran cepat saji akan tutup. Di sisi lain, kami pindah ke sudut yang tenang di salah satu jalan utama tersibuk di kota ini dan menunggu truk-truk sampah. Saat malam semakin larut, truk-truk sampah pun datang untuk mengambil sampah-sampah yang ada di jalanan. Kantong-kantong sampah itu berisi berkilo-kilo sisa makanan yang akan segera dibawa ke tempat pembuangan. Bagi kami, sisa-sisa makanan ini tidak lebih dari sekedar sampah, tetapi mereka akan membantu beberapa orang untuk bertahan hidup. Sementara kami menyaksikan truk-truk sampah bekerja, kami melihat para tunawisma tergeletak setengah telanjang. Jelas sekali, orang-orang di kota ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Namun tugas kami dalam video ini adalah mengikuti truk sampah
dan berbicara dengan orang-orang yang memilah-milah sampah di tempat pembuangan. Kami ingin mendengar cerita dari orang-orang yang makan pakpak dan mengenal mereka lebih dekat. Sekarang saya sedang menuju ke tempat pembuangan sampah di Manila dan akan menunjukkan kepada Anda beberapa orang yang memilah sampah dan mengumpulkan makanan yang masih layak untuk digunakan sebagai pakpak. Ini tidak akan mudah, tapi saya harus berhati-hati. Kami segera tiba di sebuah tempat di lingkungan Tondo di mana sampah dibuang. Tempat itu sebenarnya terlihat tenang. Namun, orang-orang di sekitar kami memperingatkan kami untuk berhati-hati. Saat malam tiba di lingkungan ini, kehidupan menjadi berbahaya. Kami melihat orang-orang memilah-milah sampah yang dibuang dari truk. Anda tidak boleh langsung mendekati orang-orang ini. Para tunawisma yang berkeliaran di sekitar tepi tempat pembuangan sampah adalah pecandu syabu. Dengan kata lain, mereka mengkonsumsi sejenis narkoba kristal dan kecanduan. Obat ini dibuat dengan mencampurkan metamfetamin dan kafein. Ada ribuan pecandu syabu di Manila. Karena alasan ini, Anda mungkin akan melihat orang-orang berbicara tidak jelas di sekitar Anda. Obat-obatan ini membuat orang tidak bisa tidur dan agresif. Pecandu syabu menggunakan jarum suntik yang sama dengan yang mereka gunakan untuk menyuntik diri mereka sendiri untuk menyakiti orang lain. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar mereka akan mengancam dan merampok Anda. Oleh karena itu, kita harus memilih dengan siapa kita berbicara dengan hati-hati dan berhati-hati dengan pertanyaan yang kita ajukan. Situasi bisa menjadi tidak terkendali dalam sekejap, dan kita mungkin harus menghentikan pembuatan film. Saat kita berada di sini, kita harus tetap membuka mata dan lebih berhati-hati dari biasanya. Area tempat pemilahan sampah ini tidak hanya sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari makanan, tetapi juga tikus dan anjing yang mencari makanan di sana. Tumpukan sampah ini tampaknya sering dikunjungi oleh banyak makhluk setiap malam. Kami bertemu dengan 2 orang Filipina di sini. Mereka mengatakan bahwa kantong-kantong sampah tersebut berisi sisa-sisa makanan dan bahan plastik, dan mereka harus memilah-milahnya dengan hati-hati. Beberapa orang datang ke sini tidak hanya untuk mencari sisa makanan, tapi juga untuk mengumpulkan bahan plastik dan logam. Mereka menggunakan alat tajam untuk mengambil bahan-bahan ini dari barang-barang tersebut dan mengumpulkannya. Seperti yang dilakukan pria ini. Mereka biasanya memisahkan makanan dan bahan lainnya dari tas dan menaruhnya di kantong terpisah. Sisa-sisa makanan tersebut nantinya akan dijadikan pak-pak. Seorang pria lain yang kami rekam sedang mencari sisa-sisa ayam dengan tangan kosong, dengan hati-hati dan tenang. Dia mengumpulkan makanan yang sudah dimakan orang lain dan menyiapkannya untuk dimakan lagi. Dia pasti sangat lapar karena dia menemukan potongan ayam yang hampir tidak tersentuh di salah satu wadah makanan. Dia mengambil pulpen dan menggunakannya sebagai garpu. Kemudian, tanpa membuang waktu, dia langsung memakan potongan ayam tersebut. Dia sangat senang dan mencoba menghabiskan semua ayam itu. Orang lain melihat dia makan dan mengambil sepotong ayam dari kotaknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Yung tira-tira sa Jollibee, yung mga pagpag. Yung iba malinis. Pwedeng kainin, kinakain namin. Nangangalakal. Marami nakalakal. Bebenta kami, mga 500, 300, ganun. Gabi lang yun. Sa umaga may trabaho naman eh. Extra income ba? At mangalitig pa ako ng basura dyan. Importante hindi ako nakaka-perwisyo. May alam naman akong trabaho. Kaya nagdanakaw ako. Mereka harus berhati-hati dengan sisa makanan yang mereka temukan. Hal ini karena orang mungkin membuang makanan basi ke tempat sampah. Misalnya mereka tidak mengumpulkan makanan kemasan yang masih ada gelembung udara di dalam kemasannya. Mereka memberikan makanan basi tersebut kepada keluarga di lingkungan mereka yang memelihara babi. Terkadang, mereka menemukan perhiasan emas atau uang di tempat sampah.
Saat itulah mereka merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Mereka bahagia karena mereka memiliki kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka, meskipun hanya untuk sementara. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia pernah menemukan uang sebesar 10.000 peso Filipina atau setara dengan 200 dolar Amerika. Di penghujung malam, mereka yang membutuhkan akan memasukkan sisa-sisa makanan yang mereka kumpulkan dari tempat sampah ke dalam sepeda. Kemudian mereka berangkat ke kampung halaman mereka di lingkungan Tondo. Saat fajar, pesta pak-pak besar akan diadakan di lingkungan itu, dan semua orang akan dengan bersemangat memakan sisa makanan. Di lingkungan ini, makanan pak-pak dijual setiap hari dan orang-orang sangat antusias untuk memakannya. Ini adalah salah satu lingkungan termiskin di Manila. Saya juga akan mewawancarai orang-orang yang makan pak-pak dan menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka menjalani proses ini. Keesokan paginya, kami mengunjungi sebuah gubuk di Tondo yang kondisi ekonominya kurang baik dan orang-orangnya sering makan pak-pak. Hari ini mereka akan memasak pak-pak untuk kami, dan kami akan mencicipi makanan yang murah namun lezat ini. Namun sebelum itu, saya ingin sedikit menjelajahi lingkungan sekitar dan menunjukkan kepada Anda beberapa tempat yang menarik. Ini masih terlalu pagi untuk pak-pak, jadi kita masih punya waktu untuk melihat-lihat. Segera setelah Anda memasuki kota kumuh di Filipina, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian Anda. Anda akan selalu melihat banyak anak-anak di lingkungan ini. Ada 120 juta orang yang tinggal di Filipina dan populasinya cukup muda. Hampir semua anak bertubuh kurus dan kekurangan berat badan. Mereka mungkin tidak makan makanan yang sehat. Sebagian besar anak-anak ini tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Keluarga mereka mengirim mereka ke lingkungan kaya di Manila, di mana mereka dipaksa untuk mengemis. Rumah-rumah kumuh di lingkungan ini biasanya setinggi 1 atau 2 lantai. Sebagian besar rumah-rumah ini tidak memiliki jendela. Karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli atap yang layak, mereka menutupi langit-langit dengan lembaran logam. Gubuk-gubuk itu menyerupai labirin. Begitu Anda memasuki sebuah gang, kemungkinan besar Anda akan tersesat karena lingkungannya menyerupai labirin. Hampir semua gubuk dibangun berdekatan dan terdapat banyak gang. Perbedaan yang jelas antara kampung-kampung kumuh dan gedung-gedung bertingkat di Manila dapat dengan mudah dilihat dari atas. Orang kaya tinggal di gedung-gedung pencakar langit di depan. Orang miskin tinggal di perkampungan kumuh yang penuh dengan sampah dan tidak memiliki infrastruktur dasar. Orang kaya jarang mengunjungi lingkungan miskin ini dan menganggapnya berbahaya. Tidak salah jika dikatakan bahwa ada 2 kehidupan yang berbeda dalam satu kota. Saat kami berjalan-jalan di sekitar lingkungan, kami melihat sisa makanan dari kemarin yang dikantongi dan dijual di warung-warung. Beberapa toko makanan kaki 5 memasak dan menjual makanan sisa mereka sendiri, sementara yang lain mengemasnya dan menjualnya dalam keadaan dingin, seperti para pedagang ini. Ketika kami berjalan di pinggir jalan, kami melihat orang-orang menggunakan lampu portabel untuk penerangan di gubuk-gubuk kumuh. Banyak gubuk-gubuk kumuh yang tidak memiliki listrik dan hanya dapat menerangi rumah mereka secara terbatas. Kamar-kamar di dalam rumah-rumah itu sangat kecil. Di rumah gubuk, satu ruangan memiliki banyak fungsi. Misalnya, satu ruangan bisa digunakan untuk memasak dan tidur. Pria ini yang tinggal sendirian membukakan pintu rumahnya untuk kami. Dia mengatakan bahwa dia tidur di sofa tua ini setiap malam. Anak perempuan dan istrinya telah meninggalkannya. Ruangan ini berfungsi sebagai dapur dan kamar tidurnya. Tempat tidurnya sama sekali tidak terlihat nyaman. Dia mengatakan bahwa dia membayar 2.000 peso atau sekitar 35 dolar untuk menyewa kamar ini. Cuaca di Manila lembab dan bersuhu di atas 30 derajat Celcius sepanjang tahun, sehingga orang-orang di kota-kota kumuh sering tidur setengah telanjang. Baik wanita maupun pria mengenakan celana pendek dalam keseharian mereka. Penduduk di lingkungan ini lebih suka berbelanja di kios-kios lokal daripada supermarket. Hal ini karena lebih ekonomis.
Jika Anda melihat ke atas, Anda akan melihat bahwa kabel listrik dan telekomunikasi sangat rumit dan dirancang dengan buruk. Kabel listrik dan telekomunikasi ini mungkin dipasang secara ilegal. Saya ragu pemerintah ingin memberikan citra yang buruk pada kota ini. Anda bisa melihat sistem kabel yang rumit ini di banyak negara Asia Selatan. Anda juga akan sering menemukan sampah saat berjalan di pinggir jalan. Sepertinya pemerintah kota Manila kurang membersihkan lingkungan ini. Mungkin tidak ada izin tinggal di daerah kumuh ini. Karena alasan ini, pemerintah kota mungkin tidak mengalokasikan anggaran untuk kebersihan dan infrastruktur di sini. Orang-orang menjemur cucian mereka di atas tali yang dibentangkan di antara gubuk-gubuk. Untuk mencapai lantai atas, mereka membangun tangga kayu. Karena tidak ada sistem pembuangan limbah yang memadai, air limbah dari toilet mengalir di atas tanah dan bukannya mengalir di bawah tanah. Hal ini menyebabkan beberapa jalan di lingkungan tersebut berbau busuk. Kabar baiknya adalah, meskipun ekonomi mereka buruk, orang-orang tetap tersenyum. Orang Filipina pada umumnya hangat dan optimis. Yang dibutuhkan hanyalah perbaikan kondisi kehidupan. Bahkan anjing-anjing di lingkungan sekitar terlihat tidak sehat dan kelelahan. Setelah mengamati lingkungan sekitar untuk beberapa saat, kita bisa melanjutkan untuk memproduksi pakpak. Wanita tua ini dan suaminya membuat dan menjual pakpak di lingkungan sekitar. Sehari sebelumnya, mereka mengumpulkan sisa makanan dari tempat sampah dan memasukkannya ke dalam kantong. Keesokan harinya, mereka memasak kembali makanan tersebut dengan saus dan minyak dan menjualnya kepada orang-orang di lingkungan sekitar. Pertama, mereka mengosongkan sisa makanan dari kantong ke dalam wadah dan mencucinya dengan tangan. Air yang mereka gunakan untuk mencuci kantung-kantung itu haruslah air panas. Mereka mencuci ayam dengan air panas untuk membunuh kuman. Karena ayam berasal dari kantong yang berisi sampah, mungkin ada potongan plastik atau logam di atasnya. Karena alasan ini, mereka berpikir bahwa yang terbaik adalah membilasnya setidaknya 2 kali. Mereka membilas ayam secara menyeluruh dengan air sampai benar-benar bersih. Setelah beberapa saat, warna air berubah dari putih menjadi abu-abu. Kemudian mereka mengosongkan air kotor dari panci. Terlihat jelas bahwa seseorang telah menggigit potongan ayam sebelumnya. Ini tentu saja sangat aneh. Ayam yang sudah dicuci ditempatkan dalam panci besar. Panci tersebut berisi campuran minyak cair, kecap asin, Sprite, dan monosodium glutamat. Mereka mengklaim bahwa campuran ini memberikan rasa yang sempurna pada ayam. Monosodium glutamat yang dikenal sebagai MSG dikenal karena sifatnya yang merangsang nafsu makan dan biasanya disebut sebagai garam Cina. Ini digunakan dalam hamburger dan kentang goreng oleh restoran-restoran berantai. Setelah sekitar setengah jam diaduk, makanan sudah siap. Wanita tua yang menyiapkan makanan mengeluarkan ayam dari panci dan menyajikannya kepada pelanggan di piring saji bersama dengan kaldu. Beberapa pelanggan lebih memilih ayam goreng daripada ayam kuah. Ini sama seperti restoran cepat saji. Karena itulah, wanita tua itu memasak dan menggoreng beberapa ayam secara terpisah di dalam panci logam. Ia menjual ayam goreng tersebut dalam kantong plastik sesuai jumlah yang diminta. Itulah pakpak secara singkat, teman-teman. Tak lama kemudian, anak-anak dan orang dewasa akan datang untuk membeli makanan dari wanita tua tersebut. Awalnya, wanita yang menyiapkan dan menjual makanan ini mengatakan bahwa ia dulunya menjual makanan khas Filipina seperti adobo. Namun, ia mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, pelanggannya tidak mampu lagi membeli makanan yang lebih otentik. Dia menjelaskan bahwa dia mulai membuat pakpak untuk terus memasak dan melayani pelanggannya. Hidangan ini sekarang telah menjadi bagian dari budaya Manila. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dibeli oleh orang-orang yang tinggal di Aroma. Harganya agak murah karena makanan matang sangat mahal. Pada awalnya mereka merasa seperti sedang makan di restoran fast food yang mahal. Makanan ini sehat untuk dimakan karena sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum dimasak, kami mencucinya dengan air panas.
Saya membilasnya dengan air panas agar aman untuk orang yang memakannya. Sebenarnya saat ini makanan saya juga ini. Menjual pak-pak yang saya buat memberikan kontribusi besar bagi saya. Karena saya membayar tagihan listrik, air, dan kadang-kadang membeli beras dari uang yang saya dapatkan di sini. Inilah hal terpenting yang membantu kami bisa membeli hal-hal seperti ini. Mengumpulkan pak-pak juga sulit karena terkadang kamu sudah mulai menunggu di sana sejak jam 12 hanya untuk bisa mendapatkannya. Kadang-kadang saat kamu datang tidak ada apa-apa yang tersisa. Oh, ito ang pagpag. Masarap to. Ah. Bumili ako ng pagpag kasi masarap. Talagang sarap ang luto ni nanay. Ang nagustuhan ko po sa pagpag ay malinis po at saka nakakabusog. Ang nagustuhan ko po sa pagpag ay malinis po at saka nakakabusog po. Palagi po akong bumibili rito ng pagpag para iulam po ng aking pamilya. Gusto mo na kita, mama? Ikaw na, Tin. Sige na, para mabilis na sila. Gusto mo na uuwi na sila po. Masarap po ang pagpag. Sebagai contoh, satu keluarga yang terdiri dari 5 orang dapat menikmati makan malam di tempat ini hanya dengan 50 peso Filipina, atau sekitar $1. 50 peso kira-kira $1. Ini adalah harga yang benar-benar terjangkau. Sekitar 15 juta orang tinggal di Manila, dan mereka perlu makan setiap hari untuk bertahan hidup. Karena hampir setengah dari populasi kota ini hidup di bawah garis kemiskinan, orang-orang beralih ke makanan yang terjangkau seperti pak-pak. Pemilik restoran prasmanan juga mulai menyiapkan hidangan ini untuk meningkatkan penjualan. Terlepas dari segalanya, senyum di wajah orang-orang di lingkungan sekitar tidak pernah pudar. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting untuk mempertahankan hidup. Di sisi lain, kita juga bisa belajar dari mereka. Ketika kita melihat orang-orang makan pak-pak, kita harus menyadari kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup kita sendiri. Kehidupan yang baik yang kita miliki adalah hak istimewa yang luar biasa, membuat kita lebih beruntung daripada jutaan orang di dunia ini. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 820 juta orang di seluruh dunia sedang berjuang melawan kelaparan kronis. Statistik di Filipina bahkan lebih menyedihkan lagi. 30% anak di bawah usia 5 tahun di Filipina mengalami kekurangan gizi. Anak-anak ini sangat membutuhkan suplemen makanan. Orang-orang di distrik Tondo, Manila, tidak mampu membeli makanan hangat dan segar untuk keluarga mereka. Namun, orang-orang yang tersenyum dan berhati hangat dalam video kami mengingatkan saya bahwa kebahagiaan dapat tumbuh bahkan dalam keadaan yang paling suram sekalipun. Ini adalah Manila, Filipina. Ini adalah surga yang murni di mana orang dapat menemukan kebahagiaan dalam tugas sehari-hari yang paling sederhana. Di surga ini, sebuah kebenaran universal berada. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh rumah yang ditinggali, makanan yang mereka makan, atau pakaian mahal yang mereka kenakan. Anda tidak bisa menyamakan kebahagiaan secara langsung dengan orang kaya yang memiliki banyak uang. Kebahagiaan tidak sesederhana model mobil yang dimiliki seseorang. Kebahagiaan sejati berasal dari jiwa orang-orang yang menemukan kekuatan untuk tersenyum meskipun dalam kondisi kehidupan yang paling menantang.